Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak yang mewakili yayasan dari TKIT As-Sahabah, kemudian ibu guru TKIT As-Sahabah, serta seluruh tamu undangan di sini dari wali murid TKIT As-Sahabah yang kami hormati. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta di TKIT As-Sahabah dalam acara diskusi identifikasi rapot pendidikan. Salam serta selawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan termasuk hamba-hamba yang beruntung, pengikut beliau mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu semua dalam acara diskusi identifikasi rapot pendidikan. Jadi dalam dunia pendidikan itu tidak cuma anak-anak aja, anak-anak kita yang kalau sekolah itu mendapat rapot itu tidak, ternyata sekolah pun juga ada rapotnya. Jadi maksudnya TK ini TKIT As-Sahabah ini juga mendapatkan rapot, ada rapotnya ya, gitu. Kalau rapotnya berarti dari dinas pendidikan, gitu ya. Latar belakangnya, sebentar Kak, yang latar belakang tadi pertama, ya. Kenapa diadakan latar belakangnya adalah di sini berdasarkan dari hasil rapot pendidikan di TKIT As-Sahabah pada tahun 2024 masih didapatkan kemitraan orang tua atau wali murid dengan indikasi rendah. Jadi dalam penilaiannya itu di rapot pendidikan itu, nah yang atas lagi Kak. Nah ini adalah rapot pendidikan yang kami dapatkan di TKIT As-Sahabah. Jadi Bu Guru semua, kemarin waktu kita mengisi sulinjar di bulan kemarin, hasil rapotnya seperti ini. Jadi keseluruhannya ya. Di sini dapat saya bacakan. Di sini nama TK udah sesuai, kemudian alamat udah sesuai. Di sini secara keseluruhan ringkasannya adalah dari seluruh capaian tahun ini pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi TK IT As-Sahabah menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Alhamdulillah. Meski demikian, kemitraan dengan orang tua atau wali murid adalah indikator dengan pencapaian terendah yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas perencanaan. Contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui penguatan kemampuan satuan PAUD dalam melibatkan orang tua atau wali murid dalam kegiatan di satuan PAUD itu tadi. Kalau kita lihat, karena di sini penilaiannya masih rendah. Nah, sekarang ke atas enggak? Nah, ini adalah hasilnya. Jadi situasi saat ini di TK ini, situasi yang dihadapi oleh PAUD saat ini di TK ini ya. Kalau untuk proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini dengan nilai baik, Alhamdulillah. Kemudian pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, nilainya juga baik. Dan yang terakhir, kemitraan dengan orang tua atau wali murid itu nilainya masih sedang atau masih di situ warnanya oranye ya. Nah, jadi kenapa saya mengumpulkan bunda-bunda semua termasuk dari yayasan adalah kita entar mau mengidentifikasi, mau mencari kenapa sih nilai rapor di TKIT As-Sahabah ini nilainya belum sesuai dengan yang diharapkan. Kalau yang diharapkan kan otomatis semuanya di sini baik ya. Tapi ternyata yang paling ujung masih ada nilai sedang. Itu artinya apa? Itu artinya PR buat kita semua, buat sekolah, agar kedepannya yang tadinya nilainya oranye itu akan menjadi nilai hijau yang baik, gitu kan? Nah, kita kan harus cari tahu dong, kenapa sih
penyebabnya yang lainnya udah hijau semua kok yang lainnya masih orange. Nah, coba kita lihat di sini. Coba Kak, akar masalahnya. Nah, ternyata di sini, wow. Sebelah ke atas lagi nih. Pelajari akar masalah. Penyebabnya dari rapot orange tadi adalah kemitraan dengan orang tua atau wali murid. Kemampuan satuan PAUD untuk menempatkan orang tua sebagai mitra sehingga terbentuk kesinambungan antara stimulasi yang diberikan di satuan PAUD dengan stimulasi yang diberikan di rumah. Jadi antara orang tua dengan wali murid kemitraannya itu tetap harus diberikan. Artinya kalau ini dalam hal pendidikan ya, maksudnya pembelajaran di sekolah. Maksudnya begini, kalau misalnya di sekolah itu anak-anak diajari misalnya hari ini temanya tentang pembiasaan berbuat baik gitu. Di sekolah diajarkan. Nah, jadi diharapkan di rumah memberikan seperti itu juga. Jadi nyambung gitu loh antara yang diberikan di rumah dengan yang diberikan di sekolah. Coba lihat lagi Kak yang sebelah sini Kak. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kemitraan dengan orang tua? Tadi kan dari orang tadi itu ternyata ada beberapa ini. Wah, kalau yang kurang itu berarti yang masih tanda merah seperti ini ya. Ini di sini ada perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif itu ternyata masih kurang. Kemudian kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan dan partisipasi itu masih sedang. Dan asesmen itu penilaian. Maksudnya penilaian yang meningkatkan kualitas pembelajaran itu sudah baik. Nah, ini sebenarnya rapot ini muncul karena kami kemarin pada bulan kemarin ya, Bu Guru semua kan mengisi Sulinja, survei lingkungan belajar. Itu diisi sesuai dengan realita kondisi yang ada di sekolah. Misalnya, apakah di satuan PAUD Anda sudah sebagai guru itu sudah mengajarkan anak untuk pembiasaan misalnya kalau melakukan sesuatu berdoa? Itu kan yang kemarin ya kayak gitu ya. Kan pasti guru-guru juga sudah belum, ini udah saya lakukan belum? Kalau udah berarti kan pasti sudah dilakukan. Kalau misalnya belum, itu sesuai dengan kejujuran Bu Guru semua kemarin yang mengisi dan akhirnya didapat seperti ini. Nah, dari kesimpulannya kan berarti kemitraan dengan orang tua artinya masih kurang. Coba Kak, tolong kembali ke PPT-nya yang tadi Kak, PPT tadi Kak. Nah, ini latar belakang, kemudian langsung selanjutnya. Nah, tujuan. Tujuan diadakan diskusi ini adalah satu, mengidentifikasi hasil rapat pendidikan. Maksudnya tadi rapat pendidikan yang tadi. Kemudian yang kedua, agar tercapainya hubungan kemitraan yang baik dengan orang tua. Maksudnya jadi segala sesuatu itu yang kegiatan yang dilakukan di sekolah itu orang tua harus ngerti. Orang tua harus memberikan support atau dukungan gitu kan. Jadi nggak mungkin antara orang tua dengan program orang tua dengan guru itu nggak seiring sejalan, itu nggak mungkin, karena kan hasilnya juga pasti tidak akan baik. Program sekolah kalau tidak didukung dengan bantuan atau support orang tua, program tersebut nggak akan bisa berjalan dengan baik. Makanya kan ini yang perlu diperbaiki. Makanya tujuan dari diskusi ini adalah ini. Kemudian terakhir di sini adalah terciptanya sekolah yang berkualitas. Kalau kita ngomong sekolah yang berkualitas itu pasti akan banyak banget kalau disuruh bilang sekolah yang berkualitas, kriterianya pasti macam-macam. Setiap orang pasti beda. Sekolah yang baik kalau menurut sekolah yang berkualitas, menurut ibu yang satu dengan ibu yang lain pasti akan berbeda kan? Ya.